Tamron 1750 for Canon. Hati-hati dalam membongkar lensa ini. Halo sahabat lensa, bertemu kembali bersama saya di channel ini. Sekian lama baru bikin lagi video. Ini ada servisan, lensanya normal, tapi jamurnya banyak sekali dan sudah pernah dibongkar juga sebelumnya. Di sini jamur, di depan jamur. Oke teman-teman, buat yang kalian ada lensa 1750 for apapun ya, for Canon, for Nikon, hati-hatilah dalam membongkar lensa ini, terutama di bagian belakang. Oke, sekarang kita satu-satu dulu ya. Ini ada jamur di bagian depan. Nih ya. Bentar. Ini. Dan banyak jamur juga di tempat lain. Ini sebelum saya bongkar, saya mesti telepon orangnya dulu. Karena apa? Karena ini jamurnya di dalam komponen paten. Jadi dia, kalau kita mau bongkar ini percuma, karena dia itu nggak bisa dibersihkan. Oke, buat teman-teman yang baru ngeliat video ini, komponen paten itu apa, kita satu-satu dulu ya. Sekarang kita bongkar bagian depannya biar teman-teman paham apa itu komponen paten. Oke. Oh ya, buat teman-teman juga, sebelum membongkar baut di sini, sebetulnya ini udah banyak yang hilang bautnya. Kelihatannya gampang, tapi nanti kalau teman-teman lepasin ini terus teman-teman nggak kasih tanda, pasti nanti akan terjadi hal tanda putih ini tidak menghadap ke depan. Jadi kalau pakai lenshootnya itu jadi terbalik. Jadi diingatin dulu, titik putih ini tuh di depan, atau kalau nggak mau pusing, agan buat tanda di mana terserah, nanti tanda itu bisa dihapus. Karena apa? Karena sekali kita bongkar ini, itu susunannya pun nanti dia akan lari ya. Oke, pertama-tama cara ini saya yakin agan yang punya lensa 1750 ini, kalau sekedar jamurnya di bagian depan itu teman-teman bisa bersihkan sendiri. Oke, tapi sebelum kita ke sana, kalau ini yang masih ada komplit, ini kalau nggak salah ini ada plastik. Jadi plastiknya itu agan angkat aja seperti ini, tarik sama rata, nanti dia lepas. Ini dudukannya di sini. Ini plastiknya sudah nggak ada. Oke, setelah itu kebuka, nanti kelihatan baut seperti ini. Agan-agan tandain aja di sini, terserah tandain dimanapun di sini. Nanti di bodinya pun agan-agan tandain di sini. Jadi ini ketemunya di sini, ya. Kenapa saya bilang nanti agan-agan kalau nggak tandain pasti pusing. Ini buat yang pertama kali ya. Oke. Nah, ini udah kebuka. Tanda tadi yang ngadep sini, agak lepasin aja ini yang pertama. Oke. Nah, ini sebetulnya bisa dijadikan suatu acuan untuk menyetel lensa ini, di mana ketajamannya berkurang atau cukup ya. Jadi kalau agan-agan ini agan puter, tapi sebelum agan puter, kalau lensa agan memang tajam, ini jangan dikutak-atik dulu. Agan silakan kasih tanda lagi yang tadi, ngikutin aja yang tadi di sini, agan kasih yang di optiknya. Jadi ada dua tanda, pokoknya di sini semua patokannya ya. Berarti lensa agan yang awalnya belum dibongkar, berarti ketajamannya itu sudah di sini posisinya. Oke. Ini kalau yang sudah dibongkar dan agan-agan tadi nggak kasih tanda, pas sudah lepas agan pasang, agan pasti bingung ini dudukannya di mana. Ya kan? Nih, kayak gini kan seharusnya nanti tuh bautnya masuk sini. Ini agan setel di 17-nya tajam atau di 24-nya tajam, itu harus imbang, di mana 17 tajam dan di 50-nya tajam, di 50-nya tajam itu harus imbang. Nah, makanya tadi kalau agan bongkar ini ngasal, nanti agan bingung ini posisinya di mana ya. Ini bisa semua, posisi begini bisa, posisi begini bisa. Tapi ini posisinya itu seperti tebing. Nih.
Jadi ini pengaruh sekali kalau agan putar pada posisi yang paling bawah, dia itu tajamnya di white. Tapi kalau agan naikin ke atas, semakin dia ke atas itu posisi 50-nya tajam. Nah, jadi agan-agan jangan sampai lupa ngasih tanda tadi posisinya di mana, kira-kira di mana gitu loh. Nah, kalau tadi kan ini posisinya di sini. Ini pun lensa udah pernah dibongkar, kurang tajam. Tapi saya ngasih tahu aja posisinya di sini. Oke. Sekarang kita bongkar lensa ini. Nah, yang seperti tadi saya bilang, komponen paten itu apa sih? Ya, seperti ini komponen paten. Jadi di dalam satu blok ini terdapat 3 kaca optik. 1, 2, dan 3 di bagian tengah. Ini jamurnya di bawah ini, di atas yang optik nomor 2. Oke. Jadi dia tuh adanya posisinya di sini. Nah, agan mau bersihin pakai cara apapun, ini nggak bakalan hilang karena posisinya bukan di sini dan bukan di sini. Jadi dia di tengah. Ini saya harus telepon dulu orangnya. Ini harus dibedel. Dibedel ini pun nggak bisa dibedel dari belakang. Kenapa? Karena dia jamurnya di optik bagian 2 ini. Jadi mau nggak mau masih dari sini. Kita bedel, dia baru bisa dibersihin jamurnya. Oke, itu tahap pertama. Jadi buat agan-agan yang ada jamur di bagian depan, untuk lensa ini berharap jamurnya itu di sini. Jadi bisa dibersihkan ya. Silakan agan-agan bersihkan. Jadi anggap posisi 1750 agan itu posisi jamurnya di sini ya. Di sini dan di sini. Oke, anggap di sini. Jadi agan-agan silakan bersihkan. Ini kita tahap pertama dulu. Oke. Sekarang kita coba tes yang saya bilang tadi, apakah jamurnya bisa hilang. Tapi kalau menurut saya dia tidak bisa hilang karena dia itu di bagian dalam ya. Silakan agan-agan yang lensanya berjamur di bagian ini, saya berharap jamur yang di lensa agan cuma di bagian ini. Oke. Oke, udah bersih ya. Sekarang kita coba tes bagian luarnya, jadi agan-agan bisa lihat. Seperti yang tadi saya bilang, ini tidak bisa hilang. Sorry. Ya, ini tidak bisa hilang jamurnya ya. Dan ini juga nggak bisa hilang, di sini banyak sekali. Karena dia posisinya itu bukan di bagian bawah dan bagian atas, jadi dia di dalam ini. Jadi, yang punya lensa, saya mesti kabarin dulu bahwa ini harus dibedel. Dibedel itu, jadi kita ini set dudukannya, kita tarik, baru kita bisa bersihkan. Oke. Tapi sekali lagi, saya berharap lensa agan cuma jamur di sini aja. Jadi dia bisa jadi lensa agan bisa beres ya. Anggap lensa aja agan jamurnya di sini, kita bersihin lagi deh. Tadi kepegang tangan. Oke. Oke, saya anggap udah bersih ya. Nah, oke, yang tahap yang berikutnya, kalau ada jamur agan-agan di sini, di optik ini, ya, berhati-hatilah dalam membersihkan di bagian optik ini. Rata-rata optik di bagian ini sih boleh dikatakan ini optik bagian fokus ya. Jadi dia kalau fokusnya dia bergeraknya ini. Jadi berhati-hatilah di optik ini, jangan terlalu keras menggosoknya. Jangan terlalu jangan terlalu ditekan. Kenapa? Karena ini coatingnya itu rata-rata lensa yang optik di bagian fokus itu tuh rentan coatingnya itu baret.
terutama Nikon itu paling hati-hati. Jadi dia gampang sekali baret coatingnya. Oke. Jadi agan-agan cukup apa ya? Cukup. Nah, begini aja, asal ngilangin jamurnya aja, jangan terlalu ditekan, digosok-gosok. Kemudian untuk kapasnya ya udah asal dia kering aja. Ya, gitu aja ya. Selama jamurnya udah hilang sudah cukup. Jangan dikual-kual. Ini baretnya gampang sekali baret. Tamron, Nikon, apalagi ya, hati-hati di bagian optik yang ini fokusnya. Itu gampang sekali baret. Oke, saya berharap lensa Agan bagian depan 1750-nya sudah beres ya. Hanya di bagian depan, dan ini dibongkar ternyata bisa dibersihkan untuk lensa Agan. Kalau ini nanti saya bikin part 2 mungkin ngebedel bagian depan ini. Dan saya pun nggak mau ngajarin Agan cara ngebedel ini. Itu resiko sekali baret. Oke, sekarang Agan-agan pasang sesuai Agan yang bikin tanda pakai spidol tadi. Nah, saya kan tadi bikinnya di sini. Berarti nanti ketemunya di sini. Ya. Ini kurang lebih ya, Agan kurang lebih. Jadi nanti kalau Agan mau lebih tajam lagi, silakan Agan kalibrasi lagi. Tapi ini tidak, kalaupun dia kurang tajam itu cuman berapa 0, sekian deh, karena kita sudah tandanya itu sudah nggak lari jauh-jauh banget. Beda halnya kalau Agan tadi nggak bikin tanda, ini di mana ya posisinya? Agan nggak tahu nih, Agan asal naruh aja begini jebret. Itu pasti nanti di salah satu nggak tajam ya. Jadi kita kembali lagi ke sini, tandanya sama-samain. Dan ini juga Agan kalau tadi nggak bikin tanda, biasanya nanti masangnya kebalik, dimana nanti pas pasang lens hood seharusnya yang panjangnya di sini, malah di samping ya. Ya, kalaupun Agan tadi nggak bikin tanda, yang tanda putihnya tadi, nih tanda putihnya tadi di depan sini. Nah, di sini. Di posisinya dia begini, set. Ya. Nah, sudah, ini posisinya jangan diganggu gugat karena tadi sudah pas. Yang Agan bikin tanda tadi sudah pas. Tinggal ini penguncinya. Sini taruh. Pokoknya bolongan ini ketemu ini, bolongan ini ketemu ini. Jadi dia saling kalau dia belum ngepas, jangan dibaut. Kenapa? Karena nanti dia patah. Bentar ya. Nah. Oke. Silakan pasang. Oke, ini sudah dikunci, jadi dia nggak bisa, nggak bakalan bisa bergerak. Kalau lensa ini belum beres, kenapa? Karena saya mesti kabarin orangnya dulu bahwa ini harus dibedel, resikonya gede. Ya, saya harap lensa Agan yang berjamur di bagian depan sekali, jamurnya cuma tadi yang di tempat tadi, jadi udah selesai. Agan pasang kembali plastiknya, ini dudukannya, truk, itu sudah beres. Nah, buat Agan-agan silakan kalibrasi. Agan-agan kalau saya paling suka pakai tulisan ini karena tintanya kalau tajam itu dia kelihatan banget, tinta yang di pinggir-pinggirnya ini, yang tinta yang lebar itu kelihatan jelas sekali. Ini saya nggak tahu, kemarin sempat dibongkar juga sama yang punya. Saya nggak tahu posisinya tadi itu tajam di mana, saya nggak tahu. Kita tes di bukaan terbaik dia 2,8.
Oke, ini hasilnya. Tuh, ini hasilnya sih kurang tajam ya. Kalau menurut saya ini kurang tajam, nanti perlu dikalibrasi lagi. Di 17-nya juga. Di 17-nya oke. Di 50-nya kurang. Berarti kurang naik. Oke sih. Cukup. Oke, buat teman-teman yang lensa 1750, 18200, Tamron bagian depan jamur itu sama, kurang lebih seperti ini juga. Oke, buat teman-teman, saya rasa videonya cukup sampai di sini. Cuman itu yang saya bisa bantu buat teman-teman. Saya mungkin akan buat part kedua juga untuk 1750 ini. Rata-rata lensa Tamron 1750, 18200 yang versi low budgetnya ya, itu bagian belakang ini gampang sekali berjamur. Ini jamurnya banyak sekali. Buat teman-teman, berhati-hatilah dalam membongkar ini. Kenapa? Sekali agan-agan lepasin bautnya yang 3 itu aja, itu langsung lensanya sangat-sangat jadi tidak tajam. Padahal ini gampang sekali loh, gampang sekali. Mungkin buat agan-agan ya, sedikit aja sih. Nah, ini tinggal nyopotin ini. Terus agan-agan lihat itu ada baut 3, 1, 2, 3, agan lepasin, ternyata ini bisa lepas. Agan-agan bersihin jamurnya, selesai dong. Ya, pasang lagi, pasang baut. Percayalah, pas agan tes itu larinya setengah mati dan pasti jadinya tidak tajam sama sekali. Jadi berhati-hatilah dalam melepaskan baut 3 ini. Justru itu kalau saya pribadi ya, sebetulnya masih, kalau memang lensa agan ada jamur di bagian belakang ini dan agan masih butuh itu lensa, maksudnya jadi andalan agan. Kalau saya pribadi, saya mendingan itu posisinya berjamur di belakang daripada bersih tapi tidak tajam. Ya. Nanti saya bikin part kedua juga. Kita tes ini, kita lepasin bautnya terus kita pasang lagi biar agan-agan tahu kayak apa sih nggak tajamnya. Mungkin buat agan-agan ada yang pernah ngalamin, yang pernah lepasin baut 3 itu gampang sekali. Terus ternyata hasilnya tidak tajam, silakan komentar di bawah. Itu aja sih. Oke, buat agan-agan, jangan lupa dibantu subscribe-nya, jangan lupa di komen dan like.